Mari katakan haleluya 3 kali dulu ya. Siap, katakan amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus hadir di sini. Karena Dia Allah Immanuel, Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia mau beserta dengan saudara untuk apa? Untuk memberikan saudara kemenangan. Karena di dunia ini masih ada setan, saudara. Masih ada musuh manusia. Namanya siapa? Setan. Yohanes 10:10 berkata, setan itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi damai saudara sehingga hidup saudara stres, depresi, bahkan bisa bunuh diri. Dia curi uang saudara sehingga saudara miskin. Walaupun saudara bekerja keras, tapi saudara tetap miskin. Dia curi keberhasilan saudara sehingga saudara tetap gagal. Masih ada setan di dunia ini. Tetapi puji Tuhan, ada Tuhan Yesus yang berkata, Dia datang untuk memberi saudara hidup yang kelimpahan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus datang, Yohanes 10:10 berkata, supaya memberikan saudara hidup yang kelimpahan. Katakan amin. Kalau Yesus menyertai saudara, setan tidak bisa mengalahkan saudara. Setan tidak takut kepada manusia. Sepintar apapun saudara, setan lebih kuat daripada manusia. Tetapi dia takut kepada Yesus yang ada di dalam saudara. Katakan amin. Yesus menyertai saudara. Dia tinggal di dalam saudara. Itulah sebabnya saudara bisa menang terhadap setan. Katakan amin. Siapa di sini yang mau Yesus menyertai dia? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Katakan amin. Tuhan Yesus mau menyertai saudara untuk apa? Supaya saudara bisa mengalami kemenangan. Yesaya 41:10 berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Untuk itulah Dia menyertai saudara. Saudaraku yang kekasih, Yesus lahir di dunia ini, di Bethlehem Dia lahir. Tapi Dia bukan hanya datang supaya sekedar lahir. Dia datang supaya Dia bisa pergi ke salib. Untuk apa Dia ke salib? Supaya Dia bisa mengorbankan nyawanya bagi kita. Supaya Dia bisa curahkan darahnya untuk menebus saudara dari dosa. Karena dosa pasti membawa manusia kepada maut. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, maka darah Yesus bisa menyucikan kita dari segala dosa kita. Haleluya. Sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus mati dan Dia bangkit kembali dari kematian. Dia menang mengalahkan maut. Katakan amin. Tapi Yesus menang bukan untuk dirinya sendiri. Dia menang. Dia mengalahkan maut supaya saudara dan saya, saudara semuanya bisa ikut menang. Haleluya. Kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Yesus bangkit dari maut supaya saudara juga bisa menang. Katakan amin. Menang atas dosa, menang atas penyakit, menang atas tipu daya setan, menang atas semua kutuk dosa, menang atas semua ikatan dosa.
pribadi saudara. Nah, firman Tuhan berkata dalam Roma 10:9-10, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara mati, maka dia akan diselamatkan. Katakan amin. Jadi kita perlu percaya kepada Yesus dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita. Apa kata firman Tuhan dalam Wahyu 3:20? Lihatlah, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka hatinya, barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan mendapatkan dia, dan dia akan makan bersama-sama dengan aku. Katakan amin. Haleluya. Pada hari ini saat ini Yesus sedang mengetuk pintu hati saudara. Biarlah saudara buka hati saudara lebar-lebar kepada Yesus. Biarkan Tuhan Yesus masuk, maka dia akan bersama-sama dengan saudara sampai selama-lamanya. Allah Immanuel. Katakan amin. Allah Immanuel. Dia akan bersama dengan kita. Amin. Ketika kita buka pintu hati kita, Yesus masuk ke dalam hati kita, maka dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan kalau Yesus bersama dengan kita, setan tidak bisa bertahan melawan saudara. Karena Yesus yang di dalam saudara lebih besar daripada semua roh jahat manapun. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itulah Yesus datang untuk merusakkan semua pekerjaan setan dalam hidup saudara. Dia mau datang dalam hidup saudara malam hari ini, buka hati saudara, supaya semua pekerjaan setan tidak bisa lagi merusak hidup saudara, tapi hidup saudara bisa dipulihkan Tuhan menjadi ciptaan baru. Katakan amin. 2 Korintus 5:17 berkata, bahwa siapa yang ada dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah saudara, saudara dan saudara yang menerima Yesus. Amin. Saudara ciptaan baru dalam Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku, mujizat keselamatan adalah mujizat yang terbesar. Pada malam hari terima mujizat yang terbesar, mujizat keselamatan. Buka hati kita, mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Maka Allah Immanuel, Tuhan Yesus akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Sehingga selama saudara di dunia ini, saudara tidak perlu kalah akan dosa, saudara tidak perlu kalah akan godaan setan, saudara tidak perlu kalah akan penyakit, saudara tidak perlu kalah akan semua keterikatan dosa, tapi saudara bebas. Bahkan hidup saudara dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang lain. Mana amin yang lebih kuat daripada itu? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus membebas. Lebih kuat aminnya. Yesus juru selamat. Yesus Allah Immanuel. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya, untuk memberi kemenangan bagi kita masing-masing. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, setan tidak suka saudara berhasil, tetapi kalau saudara punya Yesus dalam saudara, saudara akan selalu menang. Dan pada ini saya mau katakan pada saudara, mungkin saudara berpikir, Tuhan Yesus kan sudah di sorga, bagaimana dia bisa menyertai aku selama aku di dunia ini? Biar memang Yesus ada di sorga, tapi Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika saudara punya firman Tuhan dalam hati saudara, maka saudara dapat mengalami kemenangan selama saudara di dunia ini. Katakan amin. Yesus mau saudara menang, itulah sebabnya dia berikan firman-Nya kepada kita. Biarlah selama kita mengikut Tuhan di dunia ini, pada hari ini kita mungkin baru pertama kali datang, kita
Firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan sendiri. Katakan amin. Dalam Kejadian 1:1 dikatakan, dan dalam satu pasal ini saudara bisa baca, pada mulanya adalah firman, bukan saudara, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa kata Tuhan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari, bulan dan bintang. Maka jadilah matahari, bulan dan bintang. Jadilah daratan, jadilah lautan, jadilah cakrawala, jadilah semua pohon-pohonan dan semua hewan-hewan. Berfirman Allah, jadilah semuanya itu. Dengan firman Tuhan semua dunia ini dijadikan. Saudara lihat, dengan firman Tuhan dijadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, firman Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Katakan amin. Itulah sebabnya selama saudara hidup di dunia ini, Tuhan mau saudara sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Karena ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, ketika saudara percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ketika saudara percaya dan menyimpannya dalam hati saudara, maka saudara bisa mengalami kuasa yang tidak terbatas. Katakan amin. Walaupun bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, maka bagi saudara juga tidak ada yang mustahil. Mana amin, ya katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Malam ini saya mau mengajak saudara percaya kepada firman Tuhan. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara dari firman Tuhan bagaimana kuasa firman Tuhan adalah sama berkuasanya dengan Tuhan sendiri. Sehingga biarlah sepanjang umur hidup saudara, saudara punya firman Tuhan dalam hati, dan saudara selalu percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, Matius 24:35 berkata, langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak bisa berlalu. Katakan amin. Katakan haleluya. Amin. Mari buka kitab kita dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Buka kitab kita. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Yang siap katakan amin. Baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Sudah dapat ayat firman ya saudaraku? Ya sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana dia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Katakan amin. Pegawai istana datang kepada Yesus. Dia datang, dia tinggal di Kapernaum, dan dia dengar Yesus ada di Kana di Galilea. Dia datang berjalan mungkin atau naik keledai dari Kapernaum sekitar 40 km jaraknya untuk mencapai Kana. Dia datang, dia berjumpa Yesus, berkata, oh Yesus, tolonglah, anakku sakit, dia terbaring sakitnya mau mati, penyakitnya parah, sembuhkanlah anakku Tuhan, mari datang ke rumahku. Apa kata Yesus? Kalau kau tidak melihat tanda dan mujizat, kau tidak percaya. Dia berkata, Tuhan tolonglah, datanglah karena anakku bisa mati. Yesus berkata kepada pegawai istana itu, pergilah, anakku hidup. Katakan amin. Tuhan Yesus tidak datang ke Kapernaum, dia hanya berkata, pergi, wah, anakku hidup. Tetapi pegawai istana ini percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Dia percaya, walaupun dia belum melihat anaknya sembuh. Dia ada di Kana, anaknya di Kapernaum, anaknya di rumah di Kapernaum, 40 km jarak. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya.
tapi didengarnya firman Tuhan, pergi pulang, anakmu hidup. Dia percaya kepada firman Tuhan, dia pulang ke rumahnya di Kapernaum, dan ketika dia hampir sampai ke rumahnya, ada hamba-hambanya datang dari rumahnya berkata, Tuhan, anakmu sudah hidup. Dan dia berkata, kapan itu terjadi? Pukul 1 kemarin Tuhan, demamnya hilang, kata hamba-hamba. Dan teringat pegawai istana itu, itulah waktu ketika Tuhan berfirman, pergi pulang, anakmu hidup. Haleluya. Tuhan Yesus sudah menjelaskan kepada pegawai istana ini bahwasanya tampak kehadiran Tuhan Yesus secara tubuh, secara fisik, hanya dengan mengucapkan firman-Nya, tetapi kuasa firman-Nya sama berkuasa dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Walaupun Yesus tidak ada secara fisik di Kapernaum, tetapi ketika dia ucapkan firman-Nya sama berkuasa dengan dia. Itulah yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Katakan amin. Haleluya. Walaupun saudara tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, Tuhan Yesus sudah ada di surga, dan kita tidak hidup 2000 tahun yang lalu sama dengan murid-murid bisa melihat dia dengan mata badani kita. Tidak ada kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata badani kita. Tetapi tahukah saudara, walaupun Yesus tidak bisa kita lihat mata badani, Tuhan Yesus sudah berkata, kalau engkau percaya kepada firman-Ku ini, maka kuasa-Ku yang tidak terbatas bisa bekerja di dalam hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Mari pilih percaya kepada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan hidup dan berkuasa. Pada mulanya saudara, firman bersama firman itu adalah Allah sendiri. Saudaraku yang kasih, sejak dari awalnya Tuhan berkata dalam firman-Nya. Saudara, Keluaran 15:26c, itu perjanjian lama, tapi Tuhan sudah berkata, akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan berkata, aku Jehovah Rafa. Kalau kau sakit, percaya kepadaku, karena aku Jehovah Rafa, aku Tuhan yang mau menyembuhkan engkau. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia mau saudara sehat. Katakan amin dari kuat amin ya. Tuhan sendiri yang mengatakan, aku yang menyembuhkan engkau. Akulah Tuhan penyembuhmu. Dia mau saudara semuanya sehat. Tuhan juga berkata, aku Jehovah Nisi. Banyak nama-nama Tuhan yang lain. Aku Jehovah Rohi, aku Tuhan Gembalamu. Aku Jehovah Shammah, aku Tuhan yang Maha Hadir. Dia Allah Immanuel. Ketika saudara berseru, detik ini juga Tuhan bisa menjawab saudara, karena Dia Tuhan yang hadir di tempat ini. Ketika saudara ada kesulitan di luar sana, ketika saudara berseru, Yesus tolong aku, detik itu juga Tuhan akan datang menolong hidup saudara. Karena Dia Tuhan yang Maha Hadir. Dia sudah ada di situ. Katakan amin. Lebih kuat amin ya. Tuhan berkata dalam firman di Malaki 3:6, aku Tuhan tidak berubah. Di perjanjian lama dia berkata, aku Tuhan penyembuh. Di perjanjian baru dia berkata juga, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau dengan bilur-bilurku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tetap sama. Haleluya. Katakan haleluya. Kalau dahulu dia menyembuhkan, hari ini dia masih menyembuhkan. Yeremia 3:27 berkata, aku Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Jawabannya itu, tiada mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, pada hari ini pilih percaya kepada firman Tuhan. Karena ketika saudara percaya, ketika saudara beriman kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan dapat turun dan menjamah saudara. Sama seperti pegawai istana itu mengalami mujizat Tuhan, malam ini pun saudara bisa mengalami mujizat Tuhan ketika saudara percaya. Mana amin? Mana amin? Katakan amin. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka mujizat Tuhan dapat jadi dalam hidup kita. Kuasa yang tidak terbatas dalam firman Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Oh, Matius 8:5-13. Bukalah kitab kita dari Matius 8:5-13. Katakan amin. Haleluya. Saya mau buktikan kepada saudara bagaimana kuasa firman Tuhan sama berkuasa dengan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga sangat penting seumur hidup saudara di dunia ini, mari terus percaya kepada firman Tuhan. Mana amin? Lebih kuat amin ya. Kalau mau mengalami kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup
percaya, beriman kepada firman Tuhan. Katakan amin. Angkat tangan kita, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Matius 8:5-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Perwira di Kapernaum datang kepada Yesus berkata, Tuhan, ada hambaku terbaring di rumah, sakit keras dia Tuhan. Oh, biar aku menyembuhkannya. Apa kata Yesus? Aku datang ke rumah kau, maka sembuhkan dia. Apa kata perwira ini? Tuhan, tidak usah datang ke rumahku. Tuhan Yesus, aku tidak lagi menerima engkau di rumahku. Tidak usah datang Tuhan. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Perwira ini sangat percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya firman yang diucapkan Yesus sama berkuasa dengan Tuhan Yesus sendiri. Gak usah datang ke rumahku Tuhan, ucapkan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Yesus berkata, iman sebesar ini. Tuhan Yesus sendiri berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Mungkin kita tidak bangsa Israel, betul-betul bangsa Israel, tapi kita bangsa Israel. Biarlah malam hari ini Tuhan berkata hal yang sama kepada kita. Kita didapati Tuhan punya iman yang besar. Amin. Yang percaya pada firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu sebagaimana kau percaya. Maka seketika itu juga sembuhlah hambanya. Katakan amin. Katakan amin. Katakan saja sepatah kata Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Firman-Mu berkata Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Maka aku percaya malam ini aku sudah sembuh. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, malam hari ini pilihlah percaya kepada firman Tuhan. Begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara setia, saudara akan dengar lebih banyak lagi firman. Tuhan Yesus berkata, saudaraku, 1 Petrus 2:24, oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Engkau sudah sembuh, bukan akan sembuh, bukan mudah-mudahan sembuh, tapi sudah sembuh. Perwira ini, pegawai istana itu beriman kepada firman Tuhan, maka mereka dapat mengalami mujizat Tuhan. Mereka percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, pulang anakku sembuh. Dia pulang, dia percaya anaknya sembuh. Yesus berkata, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Dia pulang, dilihatnya hambanya sembuh. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada saudara pada saat ini, pulanglah, bebaslah, sembuhlah dalam nama Yesus. Karena aku yang membebaskan engkau. Maka saudara percaya, saudara bisa pulang dengan kebebasan yang Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, dengan iman kita menerima kuasa Tuhan. Dengan iman kita menarik kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Apakah iman itu, saudara? Sederhananya, percaya kepada firman Tuhan. Saudara percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ibrani 11:1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Banyak orang hanya sekedar berharap di dunia ini, saudaraku. Dia berharap mudah-mudahan aku sembuh. Suatu hari nanti aku akan jadi orang kaya. Suatu hari nanti aku akan jadi orang sukses. Mudah-mudahanlah, itu harapan-harapan orang.
Tapi kerap kali banyak harapan itu tidak ada yang jadi, sudah. Karena hanya sekedar harapan, belum jadi iman. Tapi kalau saudara beriman, maka iman saudara dapat jadi dasar untuk membuat harapan saudara bisa menjadi kenyataan. Katakan amin. Iman Ibrani 11:1 juga bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan, buktinya. Makanya saudara perlu punya iman. Jangan hanya sekedar berharap. Saudaraku perlu punya iman. Percaya kepada firman Tuhan, karena iman itu akan menjadi dasar dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Belum kelihatan saudara sembuh, tapi karena saudara beriman, maka saudara punya bukti, saudara pasti sembuh. Katakan amin. Haleluya. Kalau saya katakan kepada saudara, saudara punya kekasih dalam nama Yesus, saya menyimpan uang, menggenggam uang 100.000 di tangan kiri saya. Saya katakan kepada saudara, apakah saudara bisa melihatnya? Saya tanya kepada saudara, bisa lihat uang 100.000 ini? Tidak. Kalau dari tadi saya genggam 100.000, saya katakan, saya genggam di uang 100.000 di tangan kiri saya. Saudara, saya tanya, bisa lihat? Tidak, saudara. Kalau saya tanya lagi, apakah saudara percaya saya punya uang 100.000? Percaya, saudaraku? Saudara kata percaya, Bu. Kan ibu yang bilang, Ibu Victoria kan ibu pendeta. Pendeta nggak mau bohong, nggak mau bohong ibu itu. Kalau dibilangnya ada uang 100.000 di tangan kirinya, adanya itu uang 100.000. Saya tanya lagi, betul-betul saudara percaya ada uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya, saudara bilang, memang betul ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Haleluya, haleluya, saudaraku. Tapi kalau saya buat begini, oh saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apakah saudara percaya saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara percaya? Saudara katakan percaya lah, Bu. Udah saya lihat pun itu jelas, udah berkibar-kibar di tangan kiri ibu. Sudah jelas saya percaya ibu punya uang 100.000 tangan kiri saya. Tapi itu bukan iman. Iman itu saudara sudah percaya walaupun belum melihat uang itu. Itulah dia iman. Saudara sudah percaya walaupun saudara belum lihat. Katakan amin. Saudara sudah percaya, saudara sudah sembuh walaupun saudara belum lihat. Di badan saudara masih sakit, kepala saudara nyut-nyut-nyut, pinggang saudara sekarang pun masih susah untuk digerakkan, saudara masih terasa sakit sekujur badan saudara, masih belum kelihatan kesembuhan itu di tubuh badan di saudara. Tapi iman itu saudara sudah percaya, saudara sudah sembuh. Haleluya. Maka saudara pasti menerima apa yang dijanjikan Tuhan itu. Katakan amin. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum saudara lihat. Karena saudara punya iman, maka saudara percaya kepada firman Tuhan. Tuhan berkata aku sudah sembuh. Saudara punya iman, maka saudara akan berkata oleh firman Yesus aku sembuh. Oleh firman Yesus aku sembuh. Apapun kata setan, aku tidak mau terima. Apapun kata tubuhku ini masih sakit, katanya aku tidak mau dengar. Yang ku dengar adalah, yang ku terima adalah oleh firman Yesus aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Amin. Itulah yang tepatnya dilakukan oleh banyak orang yang mengalami kesembuhan pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan siapapun kecuali dia melihat tindakan iman daripada orang tersebut, sudah. Dan orang tersebut dapat sembuh karena mereka beriman kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudaraku, mungkin saudara berkata, Bu, tolonglah doakan saya mau sembuh, tapi saya nggak punya iman. Saudara berkata demikian, saya mau sembuh, doakan saya, tapi saya nggak punya iman. Bisakah seseorang sembuh walaupun dia tidak punya iman? Jawabannya bisa. Saudaraku, nah, ada orang lain beriman bagi dia, bisa sembuh. Tapi itu suatu pengecualian, bukan suatu hukum. Tetapi saudaraku, misalnya kalau di KKR ini saudara merasakan mujizat Tuhan sudah terjadi, sakit saudara berkurang, bahkan itu sudah lenyap sama sekali, saudara memang betul-betul sembuh, saudara pun merasakannya. Saudaraku, tapi kalau saudara tidak punya iman, maka ketika nanti kalau penyakit datang menyerang, misal seminggu lagi, 2 minggu lagi, 2 bulan, 2 tahun lagi, penyakit yang sama datang menyerang, atau mungkin penyakit yang berbeda datang menyerang saudara, tapi karena saudara tidak punya iman, maka saudara tidak akan tahu untuk menolak penyakit tersebut.
Tetapi kalau saudara punya iman, malam ini saudara punya iman seterusnya. Tetapi kalau saudara punya iman, kapanpun penyakit datang, saudara akan tahu untuk membacanya. Katakan amin. Saudara akan tahu untuk berkata, oleh pilu Yesus saya sembuh. Tuhan Jehovah Rafaku, dalam nama Yesus segala penyakit ini keluar. Tinggalkan aku dalam nama Yesus. Aku tahu oleh pilunya aku sudah sembuh. Itu kalau saudara punya iman. Makanya Tuhan mau kita punya iman. Dari mana datangnya iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Di setiap firman Tuhan yang kita dengar, mari percayai supaya kita selalu punya iman. Dengan iman kita mengalahkan pekerjaan setan, mengalahkan dunia ini. Terimalah mujizat saudara malam ini karena saudara menerima kepada firman Tuhan. Berikanlah kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku percaya pada firman Tuhan. Kenapa saudara dia percaya? Saya saja mengatakan saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya. Saya cuma manusia biasa. Dan saudara percaya, saudara berkata dia kan ibu pendeta. Saya percaya kalau dia bilang dia punya uang, dia pasti punya uang. Saudara katakan demikian. Saya pun saudara percaya. Kenapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan pencipta langit dan bumi ini dengan firman-Nya. Kenapa tidak percaya kepada Allah Maha Kuasa, saudara? Oh, saudaraku yang tidak terbatas kuasanya. Saudaraku yang bilangan 23:19 berkata, Allah itu bukan manusia sehingga dia bisa berdusta. Dia bukan manusia sehingga dia bisa berbohong. Allah itu adalah Allah, dia tidak bisa berdusta. Percayalah, kalau dia berkata, oleh bilurku engkau sudah sembuh, percaya saja, maka saudara bisa mengalami mukjizat. Katakan amin. Adalah sampai Tuhan berkata demikian. Dia sudah menanggung semua penyakit saudara di kayu salib. Dan dia memang mau menyembuhkan saudara. Dia mau saudara diberkati. Dia mau saudara sembuh. Dia mau saudara menerima mujizat saudara. Karena dia adalah Allah yang mengasihi. Pada hari ini putuskan seumur hidup saudara percaya kepada firman Tuhan. Dan tindakan iman saudara. Ini satu langkah lagi yang harus saudara kerjakan. Kalau saudara cerita Markus 5, di mana seorang wanita sakit pendarahan, dia bertindak dengan iman. Dia ucapkan imannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia belum sembuh waktu dia mengucapkan imannya itu. Saya ulangi, wanita itu belum sembuh pada saat dia mengucapkan imannya. Tapi itulah dia iman, sudah percaya walaupun belum kelihatan. Maka bisa jadi mujizat Tuhan karena saudara beriman. Dia tidakkan imannya. Dia menerobos orang banyak. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Orang menyempak dia berkata, pergi, jangan berada di rumah orang banyak. Kok orang najis, kok tidak bisa berada di sini. Tidak peduli dia sudah. Dia ucapkan imannya, dia tindakan imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ku jamah saja jubahnya, sembuh. Dia pergi, dia datangi Yesus. Dia jamah jubah Tuhan dan dia sembuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekarang ini pun apa masalah saudara? Apa mujizat yang saudara butuhkan? Ucapkan firman Tuhan di tempat duduk saudara. Ucapkan pelan-pelan. Saudara ucapkan dengan iman. Jangan terkatup mulut kita saudara. Kerap kali kita mengantukkan mulut kita, tidak kita lakukan tindakan iman, maka kita pun tidak menerima mujizat apapun. Tuhan mau melihat tindakan iman saudara. Lihat orang lumpuh di Markus 2. Orang lumpuh, 4 orang menggotong dia. Lumpuh, kasus hopeless. Dia bukan hanya lumpuh pakai pincang, masih bisa berjalan, terpincang-pincang, bukan. Dia lumpuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya perlu 4 orang menggotong dia. Tapi satu hal, betapapun hopelessnya case-nya, kasusnya, tapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia bisa mengalami mujizat. Haleluya. Betapapun hopelessnya, tidak ada harapan bagi kasus saudara. Entah itu karena apa? Entah masalah keuangan kah, masalah penyakit kah, masalah rumah tangga kah, begitu tidak terselesaikan. Tapi kalau saudara beriman, maka saudara bisa menerima mujizat. Mana amin ya? Tindakan iman saudara
Orang lumpuh ini dia datang kepada Yesus. Tidak bisa masuk dari pintu, tidak bisa masuk dari jendela. Apakah dia pulang ke rumah dan berkata, ini bukan waktunya aku disembuhkan, ini bukan hari ini aku mengalami mujizat Tuhan? Tidak. Banyak halangan dia datang kepada Yesus, tapi dia punya iman yang tidak menyerah. Dia buktikan imannya, dia pergi ke atap, diturunkan di depan Yesus. Dia buka atap, dia turun di depan Yesus. Dan Markus 2:5 berkata, ketika Yesus melihat, saya ulangi, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi iman harus dapat dilihat. Itulah dia namanya iman. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman yang kosong, iman yang sia-sia. Tanpa perbuatan, iman saudara sia-sia. Saudara harus tindakan iman saudara. Itulah baru namanya iman, sehingga saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Maka ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Puji Tuhan, tadi saudara sudah melakukan tindakan iman. Saudara mengaku Yesus dengan mulut saudara. Tuhan melihatnya, Tuhan Yesus sudah ada dalam hati saudara. Katakan amin. Haleluya. Tanpa saudara berkata Yesus lagi, bangunlah, angkatlah tempat tidur mudah berjalan. Dia lumpuh sudah, dia digotong dibawa pakai tilang. Tapi satu hal, orang lumpuh ini punya iman. Ketika dia mendengar perkataan Yesus, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini tidak berkata, Tuhan, tidakkah kau lihat aku lumpuh, digotong 4 orang, sembuhkanlah aku dulu Tuhan, baru bisa aku bangun, baru bisa aku angkat tempat tidur, baru bisa aku pulang berjalan. Sembuhkan aku dulu Tuhan. Tidak. Orang lumpuh itu tidak berkata demikian. Ketika dia dengar firman Tuhan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah, maka dia segera membangunkan tubuhnya. Dia menggerakkan tubuhnya. Dia tindakan imannya. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Maka dia bisa menerima mujizat Tuhan. Banyak orang hanya diam, tidak mau bertindak. Disuruh datang KKR tidak mau, disuruh datang kebaktian ibadah tidak mau, disuruh berdoa pun tidak mau, disuruh maju ke depan pun tidak mau. Makanya sukar menerima mujizat Tuhan. Tapi malam ini kita semua yang hadir di sini orang-orang yang beriman dan mau meningkatkan iman kita. Katakan amin. Haleluya. Walaupun masih sakit kita rasa, tapi kita sudah beriman, kita percaya kita sudah sembuh. Makanya ketika dikatakan angkat tanganmu, angkat saja tangan kita. Kita percaya kita bisa menerima mujizat Tuhan. Saudara yang sakit kakinya, gerakkan kaki saudara, paksa berjalan dalam nama Yesus. Iman itu harus ditindakkan. Yohanes 5 ayat 89. Dengan singkat saya katakan, umurnya saudara tidak tahu berapa, tapi sudah 38 tahun sakit di tepi kolam Bethesda. 38 tahun sakit. Mungkin berapa orang di antara saudara yang hadir di sini umur saudara sendiri pun belum mencapai 38. Tapi orang ini sudah sakit 38 tahun. Betul-betul sangat menyedihkan, betul-betul sangat menderita. Tapi setan tidak segan-segan melakukan itu kepada manusia. Kalau bisa 38 tahun dikatnya saudara dengan narkoba, dikatnya saudara dengan kenajisan, dikatnya saudara dengan semua kebiasaan-kebiasaan jelek, sehingga hidup saudara lumpuh 38 tahun lebih. Setan sangat jahat. Dia pekerjaannya merusak manusia, saudaraku. Sementara Tuhan mau saudara bebas, saudara sembuh, saudara dipulihkan, saudara jadi ciptaan baru. Katakan amin. Apa kata Tuhan pada orang yang terbaring di kolam Bethesda 38 tahun diikat oleh setan, lumpuh 38 tahun? Saudaraku, Tuhan berkata, bangun, bangkit, angkat tilammu, berjalan pulang. Anak aminnya. Tuhan tidak berkata, tapi Tuhan sampaikan firman-Nya. Tuhan tidak menegur, dia berkata, oh simpati, dan berkata, oh kau sudah 30 tahun sangat kasihan. Tidak. Kalau kita sama pekerjaan setan, jangan
setengah-setengah. Katakan amin. Kita harus menghancurkan pekerjaan setan. Saudara juga kalau mau bebas sepenuhnya, jangan setengah-setengah beriman. Tindakan iman saudara hari ini. Katakan amin, katakan amin. Oh, kalau yang 38 tahun sakit tidak berkata, Tuhan 38 tahun aku terbaring sini, memang nggak bisa lah aku bangkit Tuhan. Bagaimana aku bangkit? Orang lain tuh sudah duluan bangkit, masuk dia kolam BTS sembuh dia duluan Tuhan. Sudah 38 tahun aku kayak gini. Nggak begitu katanya. Ketika Yesus berfirman, bangun, angkat tilapmu itu, berjalan pulang, kata Yesus. Dia segera bangun dan bangkit. Udah baca kita, dia bangun, dia bangkit. Dia keluar, dia angkat tilapnya, dia berjalan pulang. Amin. Saudara juga malam ini saudara bangun bangkit, tindakan iman saudara. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Mengangkat tilam itu artinya saudara mengubah gaya hidup saudara. Jadi gaya hidupnya meninggalkan semua manusia lama, mengenakan manusia baru tiap hari. Kalau selama ini malas beribadah, rajin beribadah. Selama ini malas berdoa, mari mulai berdoa. Selama ini malas memberi, mari mulai memberi. Angkat tilam saudara. Ketika saudara bertindak demikian, maka kuasa Tuhan akan melanda saudara. Perubahan yang ajaib akan jadi dalam hidup saudara. Semakin lama saudara akan semakin hidup mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lukas 17 saudara ayat 12-14. Saudara bisa baca sendiri di rumah. 10 orang kusta, oh berteriak dari jauh berkata, Yesus kasihanilah kami, kasihani kami Tuhan, kami orang kusta. Memang sangat menyedihkan tuh di hidup mereka saudara. Mereka datang mungkin terbincang-bincang 10 orang lagi sama-sama, tapi mereka beriman mereka bisa disembuhkan. Kusta rohani, kusta badani, malam ini kita semuanya disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Apa kata Tuhan kepada 10 orang kusta itu? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Wah, tidak lain berkata firman yang disampaikan, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tahukah saudara kalau orang kusta tidak bisa berjumpa dengan imam, dilarang masuk ke bait Allah, tidak boleh. Kalau penyakit kusta, tempatnya ada spesial, nggak bisa datang ke tengah kota jalan-jalan jumpa imam-imamin, nggak bisa, nggak boleh jumpa dengan imam. Tapi Yesus berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Amin. Dan 10 orang kusta itu percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Mereka percaya kepada firman Tuhan. Mereka tidak berkata, Tuhan sembuhkanlah kami dulu, bagaimana kami bisa pergi kepada imam-imam? Tidak tahukah engkau hukumnya melarang kami bertemu dengan imam karena kami penyakit kusta? Sembuhkanlah kami dulu Tuhan, baru kami bisa pergi kepada imam-imam. Tidak. Mereka beriman, percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan berkata di Lukas 17, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, maka mereka berkata satu sama lain, ayo kita pergi. Tuhan berkata, pergi perlihatkan diri kita kepada imam-imam. Itu artinya Tuhan berkata kita sudah sembuh. Ayo kita pergi kawan. Maka mereka pergi, mungkin masih pincang-pincang, banyak perbahan di kepala mereka, mau cari mereka mungkin masih putung-putung. Ketika mereka pergi berjalan, mulai berjalan, apakah mereka sudah sembuh dari kustanya? Belum. Tertulis jelas di firman Tuhan, mereka belum sembuh dari kusta mereka. Ketika mereka mulai berjalan, ketika mereka mulai bertindak, mereka belum sembuh. Saudaraku, tetapi satu hal, kalau saudara beriman, maka saudara bisa menerima mukjizat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Dan satu lagi yang paling penting, iman itu harus ditindakan. Dan orang kusta ini 10-nya bertindak. Mereka menindakkan iman mereka. Mereka berkata, ayo kawan, kita pergi kepada imam-imam. Oh, kaki mereka masih pincang, badan mereka masih lemah, perban di mana-mana, kaki mereka mungkin masih puntung-puntung, jari-jari tangan mereka, kepala mereka masih, oh sakit saudaraku. Tapi mereka bertindak, mereka berjalan, mereka cari di mana imam-imam, mereka memperlihatkan diri mereka.
sembuh. Haleluya. Saudaraku, Tuhan mau melihat tindakan iman kita. Tindaklah, mulai dari ucapan iman saudara. Ucapkan firman Tuhan, ucapkan kesembuhan, ucapkan berkat Abraham jadi milik saudara. Tuhan berkata, aku telah menjadi miskin supaya dengan kemiskinanmu engkau menjadi kaya. Aku telah mengambil semua kutuk kemiskinanmu di kayu salib supaya kau dapat beroleh berkat Abraham, berkat badani, rohani, jiwani, dan berkat materi. Mana amin dari Tuhan? Amin ya. Jangan lagi ucapkan kekalahan. Kalau gini penyakitku mati laku. Kalau kayak gini gak ada lagi uangku, habis laku. Gak ada masa depanku, gak ada masa depan anak-anakku. Oh, habis laku, bangkrut aku. Jangan lagi ucapkan kekalahan. Tuhan mau melihat iman saudara. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan kemenangan. Itu salah satu tindakan iman. Ingat wanita 12 tahun itu, dia berkata, walaupun dia belum sembuh, dia sudah mengucapkan kesembuhannya. Katakan amin. Lukas 17 itu, walaupun mereka belum sembuh, tapi mereka sudah tindakan imannya. Pada malam hari ini, terima mujizat saudara. Mari kita bangun bangkit berdiri. Mari kita tindakan iman kita. Mari maju ke depan. Saudara yang merindukan kuasa Tuhan, saya panggil saudara maju ke depan.
Walaupun tidak semua kita bisa ditumpang tangan. Karena mungkin tidak cukup mengenai menumpang tangan pada kepala saudara. Tapi saya tadi sampaikan firman Tuhan. Kalau saudara percaya pada firman Tuhan yang berkata saudara sudah jadi ciptaan baru, saudara sudah bebas. Tuhan Yesus sampai mulai ada bersama saudara. Dan kalau kebenaran itu bebas ke saudara untuk mereka. Pada malam ini saudara bisa terima mujizat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saudara sudah bisa menerima kesembuhan saudara. Saudara ucapkan lagi saudara, saya sembuh Tuhan. Saya sembuh Tuhan. Haleluya Yesus. Saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Saya bebas Tuhan. Saya tidak stres lagi. Saya tidak depresi lagi. Saya tidak sakit hati lagi. Saya sudah dibebaskan dengan darah Yesus. Darah Yesus sudah berlaku bagi saya. Semua ikatan-ikatan dosa, ikatan kebencian, ikatan-ikatan dosa yang lain sudah dipatahkan dari kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, ucapkan kuat-kuat. Oleh darah Yesus, saya sudah bebas, sudah sembuh. Oleh biru Yesus, kuat-kuat. Dengan iman saudara terima. Oleh biru Yesus, saya sudah sembuh. Kami berikan kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sudah banyak yang sembuh. Saudara berikan kasih dalam nama Yesus. Coba lihat kepada saya. Yang sudah merasakan kuasa Tuhan, angkat tangannya. Yang sudah merasakan zaman Tuhan kebebasan. Yang sudah sembuh, angkat tangannya juga. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, angkat tangannya saya undang. Mari maju ke depan bersaksi. Kita ceritakan bagaimana Tuhan menjamah saudara. Mari saudara teman. Mari bersaksi, mari bersaksi. Ya, siapa lagi naik saja. Yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Saudara sudah rasakan kesembuhan. Saudara sudah rasakan Tuhan menjamah saudara. Tadinya saudara stres, pikiran saudara jadi tenang. Tadinya saudara tidak bisa. Membungkuk saudara. Saya mau kata yang baru. Indahkan iman saudara. Yang sakit, indahkan iman. Cek kesembuhan saudara. Tidak bisa angkat kaki, angkat kaki. Tidak bisa angkat tangan, angkat tangan. Oh, haleluya. Kalau ada sakit tubuh, benjolan, cek. Apakah saudara di bagian mana saudara yang benjolan dicek sudah hilang? Mari bersaksi ke depan. Mari bersaksi ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari permuliakan Tuhan. Mari bersaksi maju ke depan. Mari sembuhlah, sembuhlah di dalam nama Yesus. Sudah sembuh. Mari sudah luar biasa. Tadi sudah berdiri itu sudah luar biasa. Mari siapa yang sudah sembuh? Diangkat tangan, mari jangan ragu, mari maju ke depan. Mari naik maju ke depan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Engkau Yesus menyembuhku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kaya sekali sudah dijamah oleh Tuhan. Kaya sekali sudah menerima kuasa Tuhan. Mari pada hari ini saudara maju bersaksi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sudah tenang pikirannya, sudah bebas dari depresi, bebas dari stres, mari maju ke depan. Sudah merasakan jalan Tuhan, sudah kuat kakinya, sudah hilang pusingnya, sudah tidak ada lagi sakitnya, yang sudah bisa berjalan. Siapa yang sudah merasakan kesembuhannya, mari kita terus bersaksi. Kita permuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus layak dipermuliakan, karena Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Mari jangan ragu, mari sukacita. Saudara akan makin diberkati Tuhan ketika saudara bersaksi, ketika saudara mempermuliakan Tuhan. Saudara semakin saudara kuat teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik, dan saya percaya banyak sekali Yesus sudah ditolong Tuhan. Amin. Siapa yang sukacita, katakan
Sebut hari apa tadi? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Sudah tambah kuat ibu ini, sudah berlari-lari, sudah berjalan-jalan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sudah luar biasa Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sudah banyak dia berjalan saudaraku. Saudara lihat, sudah banyak dia berjalan saudaraku. Puji Tuhan. Tambah-tambah hari dia tambah kuat. Karena biru Yesus sudah menyembuhkannya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari ibu, mari kita bangkit. Semua kita, mari bangkit. Mari kita berjalan, mari bangkit. Kita berjalan dalam nama Yesus. Makin lama makin kuat, kita tinggalkan. Mari kita berjalan aja. Satu arah. Yesus, dalam nama Yesus, berjalan. Dalam nama Yesus. Berjalan. Bisa. Tidak ada masalah yang bisa. Tidak ada masalah yang bisa. Tapi setelah tadi berdoakan dengan firman Tuhan, dia lega dan sangat dalam Yesus tidak ada ketakutan lagi. Amin. Tuhan Yesus baik mengasihi kita. Amin. Mari kita kepada haleluya. Ya Tuhan Yesus mau pakai kamu ya. Yesus dalam kita lebih besar. Roh Kudus dalam kita lebih besar. Yesus dalam kita lebih besar. Saya tahu yang memberi ketakutan dalam Yesus tidak ada ketakutan. Amin. Nah, ceritalah bagaimana tadi rasanya. Kalian doakan. Gak apa-apa lah. Saya doakan aja ya. Sudah bebas. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam kekuatan itu kita pada Tuhan. Karena Tuhan bicara kita. Amin. Ya, pakai jadi saksi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Kami bisa doakan. Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebebasannya Tuhan. Kami boleh memelihara hidupnya. Biar dia kenal Engkau sebagai Tuhan yang mengasihi dia. Yang melihara hidupnya. Firman-Mu hidup dalam hatinya. Dan senantiasa beriman kepada-Mu. Jika dia terus Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk kebebasannya Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang terbebaskan? Amin. Haleluya. Kamu yang menerima Tuhan. Haleluya. Ya. gadis ini penyakit anak muda di air. Tiap jam 8 gatal badannya semua. Berarti tadi Tidur sepanjang hari tadi tidak ada gatal-gatal dan badannya. Jadi saya kata lagi, tadi datang kemari masih datang? Masih ya? Jam-jam 8 malam ya? Oke, biasanya itu berlanjut terus gatalnya itu. Kapan hilangnya dari gatalnya? Jam 10. Ketika tadi di sini didoakan waktu dengar firman, kapan hilangnya? Pas maju ke depan tadi, mari berikan kemuliaan bagi namanya. Yang bertindak dengan imannya, haleluya. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan dari kata-kata siapa itu namanya? Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin.
bebas dikatakan. Amin. Dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Jangan mau berlaku bagi dia. Pakai dia jadi hamba-Mu. Pakai dia jadi terang Tuhan. Dia bebas sembuh. Tuhan selama-lamanya kami bersyukur. Oleh biru Yesus dia sudah sembuh. Terima kasih buat kesembuhannya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau berkati ya. Tuhan sungguh-sungguh. Ini ibu ini datang kemarin marah-marah sama suami keluarga. Kami setelah dengar firman Tuhan dan obatnya tadi, dia sangat mengalami kelegaan. Ibu. Haleluya.